sebagai tanggung jawabku selama hayat di kandung badanku. Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan adalah tentang wadiah. Wadiah itu merupakan salah satu aktivitas ekonomi ya yang sebenarnya juga sudah lumrah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mungkin namanya berbeda. Kalau yang di Indonesia itu namanya lah titipan ya, titipan, sementara kalau dalam syariah disebut sebagai wadiah. Jadi wadiah adalah harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk disimpan ya. Harta yang disimpan yaitu amanah yang ditinggalkan pada orang lain secara sengaja disimpan ya. Jadi ini bukan untuk dikelola, bukan untuk disewakan. Kan pada yang lalu kita sudah bicara tentang tagih hasil atau mudharabah ya kan. Kemudian juga kita bicara tentang ijarah, di mana barang itu disewakan kepada orang lain. Sementara yang sekarang ini adalah dia dititipkan kepada orang lain tetapi hanya untuk disimpan, deposit lah kalau kita kenal sekarang ya kan. Kita akan sering juga ada safe deposit box biasanya gitu kan ya, di bank juga ada kan deposit, di mana kita hanya menyimpan barang tersebut, tidak untuk dikelola, tidak untuk dijual, tidak untuk disewakan ya, tetapi hanya untuk disimpan. Dan pastinya memang ada niat, kesengajaan kita menyimpankan barang tersebut. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya kamu perkenalkan diri kepada para penonton biar pada tahu siapa, kemudian dari kelas apa. Silahkan. Nama saya Tri Oktaviani dari kelas 1B Akuntansi. Oke, Tri Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giosa Zara Pusparahma dari kelas 1B Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Putri Binta dari kelas 1B Akuntansi. Oke, baik, terima kasih Tri, Gilsa, dan Putri ya. Ini Putri juga tuh. Iya, ini anak saya paling kecil, Putri ya. Dianis Putriani. Putri itu banyak amat ya, tadi ada Putri yang tadi. Berarti saya salah ngasih nama anak pasti, jangan Putri, kamu Putri apa kayak gitu, biar lain. Iya, yang limited edition. Kalau Putri ini kayaknya banyak banget nama Putri. Se-Indonesia Putri semua. Baik, kita kembali ke laptop. Jadi wadiah itu adalah harta yang disimpan, yaitu amanah yang ditinggalkan pada orang lain untuk disimpan dengan sengaja. Jadi kalau misalnya kita nyimpan barang kita kepada suatu lembaga, tempat penitipan, apakah itu bank dan sebagainya, berarti itu adalah amanah ya kan. Tetapi tidak semua amanah adalah wadiah. Wadiah adalah amanah, tapi tidak semua amanah adalah wadiah, ya kan? Amanah anak yang bukan wadiah dong. Kan anak kan titipan Allah, ya kan? Harta juga titipan. Ya,
jabatan juga titipan, ya kan, ilmu juga titipan. Boleh dikatakan kita ini kan di dunia ini ya nggak punya apa-apa, sama seperti pada waktu lahir ya, dalam keadaan polos, tidak ada selembar benang pun, bahkan tidak punya kekuatan apapun, belum bisa bicara, belum bisa melihat, belum bisa banyak bergerak, ya tidur aja merem gitu kan. Nah, barulah kemudian kita dititipin macam-macam, dititipin tubuh yang makin berkembang, dititipin ilmu, kelak nanti setelah dititipin ilmu udah dewasa dititipin karir, dimana dari karir itu kemudian nanti mungkin mendapatkan harta, ya kan, setelah itu nikah, dapat titipan anak dan seterusnya. Berarti amanah itu adalah titipan dalam arti luas, sementara wadiah adalah amanah juga, tapi dia khusus untuk suatu penitipan barang, ya. Jadi setiap wadiah merupakan amanah, sebaliknya tidak setiap amanah adalah wadiah, ya. Kemudian orang yang dititipkan wadiah, dititipkan barang, berarti dia ditempatkan oleh si pemilik barang seolah-olah dirinya sendiri. Artinya dia harus menjaga barang titipan tersebut seolah-olah milik dia. Berarti tidak boleh dilalaikan, tidak boleh disembarangin, tidak boleh sampai barang itu rusak, tidak boleh barang itu sampai hilang, atau barang itu menjadi berubahlah dari aslinya, gitu ya. Dengan demikian barang itu pada waktu diberikan untuk dititipkan, ya, sampai dengan barang itu diambil kembali oleh orang yang menitip, itu kondisinya harus ya, kondisinya harus sama, tidak mengalami perubahan. Tetapi seperti kita sudah sebutkan tadi bahwa yang namanya wadiah ini tidak sampai pada tasarruf, artinya pada pengelolaan. Beda kalau misalnya kita menabung, kan kita menitipkan uang juga di bank, ya kan? Tapi nanti bank kan akan mengelola, dia pinjamkan kepada orang lain, ya kan, akan dijadikan modal gitu ya. Begitu juga dengan ijarah, sebenarnya titipan juga, ya. Kita menitip motor kepada orang lain, ya. Kemudian orang lain itu menjaga motor kita, tapi kita ngasih upah nih, uang titipnya gitu, ya. Jadi orang yang menitipkan barang itu dikenakan tarif, ya. Kamu parkir motor lah, itu kan jarah gitu. Parkir motor, lalu kemudian selesainya kan ada kena tarif. Nah, itu masuknya saya menyewa. Atau kalau kita melakukan kerja sama orang, ya, kamu kerja di suatu perusahaan, kamu kemudian melakukan aktivitas, atas aktivitas itu kamu diupahin, nah itu masuk ijarah, ya. Nah sementara kalau yang namanya wadiah ini tidak ada upah, tidak ada pembayaran, tapi juga barang itu tetap tidak boleh dikelola, tidak boleh juga mengalami perubahan. Apa hukumnya wadiah? Wadiah itu hukumnya adalah mubah. Apa artinya mubah? Boleh. Boleh. Kamu lihat sini ya? Bukan? Enggak kan, kemarin juga ada Oke. video. Mubah itu artinya boleh. Boleh artinya silakan. Mau nitip monggo, nggak nitip juga sih nggak ada maksa. Artinya kalau mau nitip itu tidak berpahala, tidak nitip juga tidak dosa. Kan beda dengan sunnah, ya. Sunnah itu dianjurkan, bahkan sunnah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, sangat dikuatkan, dan ada yang biasa saja, kan gitu. Nah, kemudian hukumnya ini kita sambil ngulang-ngulang hukum Islam, jangan-jangan pada belum nyantol banget nih. Makruh apa itu, Putri Zinta? Makruh. Pakai dulu. Nah, apa itu makruh? Makruh Deketin nih. boleh. Masa makruh boleh? Makruh apa maksudnya? Hukumnya gimana makruh?
Ayo. Lupa. Jangan grogi jadi lupa biasanya. Gilsa, barangkali kasih operat Gilsa ya. Ayo Gilsa, apa itu makruh? Nah, sering disebutin dari kuliah-kuliah saya. Kalau saya makro itu satu hal yang boleh dilakukan, Boleh dilakukan, tapi tidak tidak boleh dilakukan. Itu gimana? Boleh dilakukan tapi tidak boleh dilakukan. apa ya, satu hal yang boleh dilakukan tapi tidak Tidak apa? Tidak boleh. Tidak. Gimana, Tri? Makruh itu sesuatu yang sebaiknya nggak dikerjakan. Nggak Ya. dikerjakan. Jadi suatu perbuatan boleh dilakukan tapi sebaiknya jangan. Gitu. Apa contohnya? Makan jengkol. Boleh makan jengkol, apalagi kamu hobi ya. Iya. Iya, boleh tapi sebaiknya apa? Sebaiknya nggak usah karena ada apa namanya berbau, apalagi kalau kamu mau apa namanya mau berdekatan dengan banyak orang, mau ngobrol, ya kecuali kamu memang niat pengen ngusir orang lain, sengaja makan ya. Ya, itu makruh. Begitu juga merokok. Merokok itu boleh, tapi sebaiknya jangan karena kondisi orang kan beda-beda. Makanya kalau untuk kondisi orang yang punya penyakit berat, penyakit jantung, udah pasang ring, ya jangan merokok, bunuh diri namanya itu, gitu kan. Ya, pokoknya yang masih sehat-sehat saja, insya Allah ya hukumnya ya makruh, sebaiknya jangan. Tapi kalau memang dikerjakan juga tidak berdosa, gitu. Makruh, mubah, sunnah, apa Gilsa, ayo. Sekalian ini ya, sekalian tes anggap aja. Iya. Masa belajar aspek hukum dalam Islam yang seperti itu belum paham. Apa sunnah? Sunnah itu satu hal yang boleh dikerjakan tapi Tidak boleh. Kok kamu dari tadi begitu-gitu lagi sih? Sama-sama aja. suatu hal yang dikerjakan Ayo. Ayo Gilsa. Gantian deh ke Putri. Putri pasti tahu deh nih. Apa nih sunnah? satu Kamu hal belajar yang ngaji sama saya ntar kalau gitu. diperbolehkan yang Hah? mendapat pahala. Diperbolehkan dan mendapat pahala. Sempurnakan Tri, apa itu? Yang boleh yang Nah, biar jelas. Oke. sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa atau tidak dapat apa-apa. Ya, gampangnya yang namanya sunnah itu adalah anjuran. Ya kan, sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan berarti kan kalau memang dikerjakan bagus. Ya. Tapi kalau orang dianjurkan nggak dikerjakan ya nggak masalah, namanya cuma anjuran, himbauan, gitu loh. Jadi dia merupakan lawan dari makruh tadi. Makruh tadi ya itu sebaiknya tidak dilakukan, tapi kalau mau dilakukan juga ya nggak masalah gitu ya. Sementara kalau yang namanya sunnah itu ya sebaiknya dilakukan, sehingga kalau dilakukan itu baik mendapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan juga tidak mendapat dosa. Haram apa tuh, Putri? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Jadi kalau haram itu sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan pahala otomatis sebagai lawannya. Kalau wajib Harusnya sesuatu yang harus dikerjakan, kalau ditinggalkan dosa. nah gitu. Jadi nih kita udah mahasiswa nih, masa begitu-begitu masih keliru-keliru. Jadi haram itu lawannya wajib, sunnah lawannya makruh. Nah, ada yang di tengah-tengah tuh, yaitu mubah. Mubah itu ya netral, mau dikerjakan monggo, tidak dianjurkan gitu, tidak dianjurkan untuk dilakukan, tidak dianjurkan untuk ditinggalkan, jadi boleh-boleh aja. Jadi yang namanya makruh, yang namanya mubah itu adalah boleh gitu ya. Nah, sedangkan dasar dari wadi'ah ya adalah
Al-Baqarah ya, surat kedua Al-Quran ayat 283, yang kurang lebih sama ini dijadikan juga dasar hukum bagi aktivitas ekonomi yang lain ya. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini sebenarnya dasar hukum dari yang kemarin ya, itu kalau kita meminjam itu ada gadainya, gitu. Ada barang yang ditaruh sebagai apa? Sebagai jaminan atas pengembalian hutang. Jadi kalau orang hutang pakai borah, pakai gadai kan, ketika dia nggak bisa bayar itu barangnya bisa dijual, gitu kan ya, dijual dan diambil kembali hak dari orang yang menghutangkan tadi ya. Dan akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Jadi artinya ini sebenarnya ini juga ini untuk utang mengutang, bukan untuk wadiah, tapi juga bisa dipakai. Artinya kalau kita dipercaya untuk menyimpan satu harta ya hendaknya dijaga gitu, karena itu berarti kan suatu amanat ya. Jadi ini juga dasar hukumnya bisa juga dipakai. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Tunaikanlah amanah kepada orang lain yang mengamanahi kamu, dan jangan khianati orang yang mengkhianati kamu. Orang yang mengkhianati kita aja Allah bilang jangan balasnya mengkhianati. Berarti kenapa? Berarti kamu dan dia sama-sama pengkhianat, kan gitu ya. Iya, Rasulullah itu kenapa dicaci maki, dihina, tapi beliau tidak membalas ya. Ketika ditanya kenapa tidak dibalas, karena biasanya orang kalau dicaci maki kan emosi langsung balas lagi ya, apalagi sampai disenggol kan pasti balas nabok kan ya. Nah, tetapi kalau Rasulullah berpendapat kalau saya dicaci maki, saya balas caci maki, maka saya sama dia apa bedanya?